teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kekerasan, yang dimana kekerasan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengertian kekerasan, dan yang kedua itu karakteristik kekerasan. Yang ketiga itu teori tentang kekerasan, dan yang keempat bentuk-bentuk kekerasan. Dan yang terakhir adalah upaya menanggulangi kekerasan. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke kekerasan. Jadi kekerasan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu violence, yang artinya tindakan yang menggunakan fisik. Jadi secara umum kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik, emosi atau psikologi terhadap diri sendiri atau orang lain. Kekerasan dapat berupaya tindakan langsung ataupun tidak langsung, dan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok atau lembaga. Untuk lebih lanjut, sebagai contoh dari kekerasan bisa kita lihat pada cuplikan video berikut. Teman-teman, aku udah siap tugasnya. Kalian udah? Sudah. Boleh coba lihat. Salah jawaban kalian, kenapa tidak kayak gini? Benar kok ini, kenapa jadi kau yang tahu? Iya benar kok punya kami. Kenapa jadi kau tawa-tawa? Mulai dulu. Ini kan sekolah, ngapain kalian ribut? Kenapa jadi kalian bertanya? Kawan. Mereka bertanya. Kalian ada duluan saya. Kenapa ribut? Kenapa ada duluan? Mereka saya ini dikasih tahu. Kenapa kalian yang paling benar? Dan kan udah tahu kalian benar. Kan jadi pula kalian yang paling tahu. Hai Laura, pergilah kita dari sini. Dia bisa kalian dari sini. Itu rep di depan guru kita di sekolah. Mereka sudah duluan. Katakan lo kan. Poin yang kedua itu karakteristik kekerasan, yang dimana ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kerusakan. Kekerasan menyebabkan kerusakan fisik, emosi, atau psikologi kepada si korban. Yang kedua itu ada paksaan, yang dimana kekerasan sering melibatkan paksaan atau ancaman untuk memaksa si korban melakukan sesuatu. Dan dampaknya ini, kekerasan dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap si korban, dan termasuk adanya trauma, stres, dan gangguan kesehatan mental. Dan yang selanjutnya itu adanya kontrol, yang dimana kekerasan dapat dilakukan untuk mengontrol atau memanipulasi si korban. Yang ketiga, teori tentang kekerasan dapat dikaji dari sudut pandang teori sosiologis. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori konflik. Teori konflik ini yaitu kekerasan terjadi karena konflik antara kelompok atau individu dengan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, teori struktural fungsional, yaitu kekerasan terjadi karena ketidakseimbangan struktur sosial dan fungsi institusi. Dan yang ketiga, teori labeling, kekerasan terjadi karena individu diberi label sebagai penjahat oleh masyarakat, otomatis ini tidak diakui lagi. Dan yang keempat yaitu bentuk-bentuk kekerasan, terbagi menjadi 2. Yang pertama, kekerasan fisik seperti memukul, menyerang, atau membunuh menggunakan senjata untuk melukai orang lain. Kemudian menerapkan hukum fisik yang berlebihan. Yang kedua yaitu pentingnya mengenai dan mengatasi kekerasan. Yang pertama, melindungi diri sendiri dan orang lain dari kerusakan fisik, emosi, atau psikologis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah upaya menanggulangi kekerasan. Setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Dan bagaimana sih cara menanggulangi kekerasan? Yaitu dengan cara menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Kedua, memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Yang ketiga, mengawasi tayangan televisi. Dan keempat, memperkuat pengendalian sosial. Dan secara luas ada beberapa bagian untuk menanggulangi kekerasan, yaitu upaya dari pemerintah membuat kebijakan dan peraturan jelas dan tegas untuk mengatasi kekerasan yang sosial, dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam mengatasi kekerasan yang terjadi. Yang kedua, upaya masyarakat yang dibagi menjadi beberapa bagian, seperti meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahayanya kekerasan. Yang kedua, membangun komunikasi yang solid dan inklusif. Dan yang ketiga itu upaya pendidikan, mengintegrasikan
penggabungan komponen yang satu dengan yang lainnya menjadi satu utuh dan harmonis, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang bahayanya kekerasan. Dan keempat, upaya pendukung lainnya seperti meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mental. Yang kedua, membangun jaringan pendukung korban kekerasan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya untuk memahami itu. Jadi kenapa sih kekerasan itu bisa terjadi? Kekerasan akan terjadi jika konflik yang ada dialami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak mampu menyelesaikan karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Akhirnya banyak persoalan pertentangan antara masyarakat di dalam sistem tersebut cenderung tidak dapat diselesaikan dengan baik adalah munculnya kekerasan sebagai titik kontrol sosial. Kita sebagai dinas Penerus bangsa, langkah apa yang kita lakukan untuk mengatasi kekerasan? Maka dari itu teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa melakukan 3 tindakan. Yang pertama, kesadaran yang penuh. Yang kedua, sikap kepedulian yang tinggi. Dan yang ketiga, partisipasi. Mari kita sama-sama melakukan tindakan tersebut. Sekian dan terima kasih atas pemaparan yang kami berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap dukung kami Dengan cara like, comment, and share. Supaya apa? Mendapatkan video-video terbaru dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.